Karena itu kita mengundang Ketua BEM UIN 2019, Sultan Rifandi. Ya, terima kasih Bang Karni. Saya adalah bukan salah satu orang yang diklaim oleh salah satu pejabat tentang banyaknya rakyat yang setuju tentang penambahan masa jabatan presiden. Dan saya pikir ini penting untuk disuarakan. Bukan sekedar mahasiswa harus berbicara. Bahkan tukang gorengan yang susah untuk menggoreng tempenya sekalipun harus mengatakan hal ini. Bahkan bukan hanya mahasiswa, semua kalangan masyarakat juga harus tegas bahwa kita tidak setuju tentang wacana penundaan pemilu atau penambahan masa jabatan presiden ini. Nah, berikutnya yang ingin saya sampaikan, saya kok aneh gitu ya Bang Karni ya. Wacana ini kok kian lama, kian menggulir ke banyak sektor, ke banyak tempat, ke banyak pihak. Menteri berbicara soal ini, ketua umum bicara soal ini, kepala desa bahkan berbicara seperti ini. Padahal konstitusi kita sudah tidak ada ruang bagi wacana penundaan pemilu atau penambahan masa jabatan presiden. Jadi sudah tidak ada diskusi lagi seharusnya tentang, ya, kalau kita berkaca pada konstitusi kita, tentang penambahan masa jabatan presiden. Kita ingat betul betapa tegasnya sikap negara ketika ada gerakan 2019 ganti presiden. Tegas sekali negara pada saat itu. Ini gerakan makar. Tafsirannya macam-macam. Kita juga masih ingat betul ada ormas yang dianggap sebagai ormas yang memiliki ideologi di luar dari konstitusi kita. Tegas betul negara itu. Tapi kok soal wacana ini, kok ini makin lama, makin dibiarkan kemana-mana wacananya. Makanya aneh, itu pertama. Yang kedua, betul kata Bang Adian, kok argumentasinya gak ada yang jelas ya saya bilang. Saya lihat kok terkait dengan ada ketua umum yang mengatakan, ada menteri juga yang mengatakan bahwa kita masih dalam tahap ya konsolidasi ekonomi, ada persoalan resesi. Maka dengan wacana tersebutlah, dengan argumentasi tersebutlah dimungkinkan banyak pihak yang setuju. Loh kok saya justru sebaliknya gitu logikanya ya. Bagi saya pemilu itu bukan sebuah masalah gitu loh. Bagi saya sekalipun 2024 nanti ada banyak sekali variabel, ada soal pandemi, soal resesi, soal ekonomi dan segala macamnya, tapi justru bagi saya pemilu itu adalah jalan keluar, bukan sebuah masalah. Pemilu itu adalah satu-satunya instrumen demokrasi bagi kita rakyat untuk menghakimi para pejabat yang tidak becus mengurusi persoalan-persoalan hari ini, sekaligus forum terbesar di bangsa ini untuk mencari solusi dari setiap persoalan. Di sana ada banyak harapan, di sana ada banyak gagasan. Bukan sebuah masalah bagi saya pemilu itu. Justru menjadi jalan keluar. Makanya ketika dikatakan argumentasinya kok nggak jelas seperti dikatakan kata Bang Adian, dan saya sepakat, tidak ada urgensi apapun yang dikatakan, mau dari menteri yang mengklaim banyak yang dukung mau ketua umum yang mengatakan ini urgensi, bahkan ada ucapan-ucapan yang mengatakan kalau perlu seumur hidup Bagi saya itu keanehan kedua yang kok dipikir-pikir makin aneh nih makin lama hidup ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, sekalipun Pak Presiden sudah menyatakan ketegasan sikapnya. Dulu mengatakan seperti ditampar mukanya. Sekarang mengatakan taat pada konstitusi misalkan. Saya khawatir, dan kekhawatiran ini kan bisa saja meluas, dan kekhawatiran ini bisa kemana-mana wacana-wacananya. Saya khawatir bangsa Indonesia ini ikut masuk ke dalam tren kemunduran demokrasi yang terjadi. Dalam buku How Democracy Die misalkan, bahwa tren kemunduran demokrasi ternyata bukan lahir dari moncong-moncong senjata sekarang, bukan lahir dari kudeta-kudeta sekarang, tapi bisa lahir dari mereka yang dipilih secara demokratis. Dan Pak Presiden Jokowi sekarang ini kan satu fenomena politik yang juga dilahirkan sangat demokratis.
wajah yang demokratis hari ini tersimbolkan dalam Pak Presiden Jokowi. Bagi saya sepakat dengan apa yang dikatakan Bang Adian. Jangan hanya mengatakan taat pada konstitusi. Harus menghentikan wacana ini. Tidak boleh ada ruang